Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini saya akan menjelaskan bagaimana metode meningkatkan prestasi belajar. Nama saya Randias Putra Sri Pamungkas. Langsung saja ke materi. Pendahuluan latar belakang. Indonesia terkenal dengan luasnya wilayah serta negara dengan berbagai suku, bangsa, dan agama. Sehingga tidak heran jika Indonesia berpenduduk terbanyak di dunia dengan urutan keempat. Banyaknya penduduk yang tinggal di Indonesia membuat permasalahan semakin kompleks pula, terutama masalah pendidikan di Indonesia itu sendiri. Karena pendidikan itu adalah hal yang paling dalam proses perkembangan suatu negara. Pendidikan itu sendiri merupakan suatu usaha dan kegiatan yang dijalankan dengan teratur, sistematis, dan berencana dengan maksud menciptakan seorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan masyarakat Indonesia seutuhnya. Tingkat keberhasilan suatu pendidikan adalah dilihat dari hasil belajar siswa yang telah kita ketahui melihat melalui rapor, sehingga menyebabkan yang dinamakan suatu urutan perolehan sehingga terlihat yang dinamakan prestasi dari belajar itu sendiri. Prestasi belajar yang bagus memungkinkan seorang anak bahwa dirinya adalah anak yang berhasil dalam proses belajar tersebut. Oleh karena permasalahan di atas, maka penulisan akan mengangkat sebuah topik yang berjudul meningkatkan prestasi belajar siswa agar bisa menjawab semua permasalahan yang telah tersebut di atas. Rumusan masalah di sini. Apa pengertian dari prestasi belajar? Faktor apa yang mempengaruhi prestasi belajar? Fasilitas apa yang telah diberikan kepada siswa agar mencapai prestasi belajar? Bagaimana cara belajar yang tepat untuk mencapai prestasi belajar? Bagaimana peranan guru dan orang tua dalam mencapai prestasi belajar? Apa saja hambatan yang terjadi dalam mencapai prestasi belajar? Upaya yang dilakukan dalam mencapai prestasi belajar. Selanjutnya, tujuan penilaian dapat menjelaskan pengertian prestasi belajar, bisa menjabarkan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Tiga, menjelaskan fasilitas yang diberikan baik dari pemerintahan maupun orang tua. Menjelaskan cara belajar yang tepat agar mencapai prestasi belajar. 5. Menjelaskan peranan guru dan orang tua dalam mencapai prestasi belajar. Menjelaskan hambatan yang terjadi dalam mencapai prestasi belajar. 7. Menjelaskan upaya yang dilakukan dalam tujuan mencapai prestasi belajar. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian prestasi belajar. Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan belajar. Kata prestasi belajar dari bahasa Belanda yaitu prestasi, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi, yang berarti hasil usaha. Prestasi belajar selalu dihubungkan dengan pelaksana suatu kegiatan atau aktivitas. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi belajar merupakan output dari proses belajar. Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian prestasi belajar, berikut ini para ahli menjabarkan makna dari kedua kata tersebut. Berikut ini beberapa pengertian prestasi belajar menurut para ahli. Di antaranya, 1. Menurut Winkel dalam Sunarto 2009 mengatakan, prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan
kemampuan yang dicapainya. Kedua, menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, menyimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri maupun dari luar individu. Yang ketiga, menurut Nasution dalam Sunarto, menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek, yaitu kognitif atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sebaliknya, dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seorang belum mampu memenuhi ketiga kriteria tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Di antaranya ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri atau di luar individu. Prestasi belajar menunjukkan tingkat keberhasilan anak dalam belajar di sekolah yang mempengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor jasmaniah antara lain meliputi panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berfungsinya kelenjar tubuh yang membawa kelainan tingkah laku dan faktor kesehatan. Sedangkan faktor fisiologi antara lain kecerdasan, bakat, sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, kematangan, kesiapan, perhatian, dan motivasi. Faktor eksternal yang berasal dari luar negeri diri siswa berupa faktor sosial, budaya, lingkungan fisik, dan lingkungan spiritual keagamaan. Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor budaya meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah dan fasilitas belajar. Fasilitas belajar meliputi ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis, dan buku pelajaran. Faktor tersebut saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1, faktor internal atau yang berasal dari dalam diri. Faktor ini mencakup dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dalam diri siswa itu sendiri berupa motivasi, minat, bakat, kepandaian, kesehatan, sikap, perasaan, dan faktor pribadi lainnya yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar diri. Faktor ini berhubungan dengan pengaruh yang datang dari luar diri siswa tersebut, yaitu berupa sarana dan prasarana, lingkungan, masyarakat, guru, budaya, metode pembelajaran, lingkungan fisik, lingkungan spiritual, keagamaan, kondisi sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya meningkatkan prestasi belajar. Nah, ini yang penting. Adapun bentuk upaya dalam meningkatkan proses prestasi belajar siswa adalah berikut, yaitu 1, tujuan. Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu, karena berhasil tidaknya suatu kegiatan diukur sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Yang kedua, metode dan alat. Metode merupakan komponen yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya program pengajaran dan tujuan pendidikan. 3, dan bahan dan materi. Karena dengan kegiatan belajar mengajar merumuskan suatu tujuan, setelah tujuan dapat diketahui, langkah selanjutnya menetapkan materi. Kemudian setelah menetapkan materi, guru dapat menentukan metode yang akan dipakai dalam menyampaikan materi tersebut. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan metode, alat, dan bahan atau materi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bisa tercapai semaksimal mungkin. Dalam pemberian metode tugas atau resitasi ini supaya bisa sesuai dengan yang diinginkan, maka ada beberapa syarat yang harus diketahui oleh pendidik dan siswa yang diberi tugas, yaitu satu, tugas yang diberikan harus berkaitan dengan pelajaran yang telah mereka pelajari, sehingga murid di samping sanggup mengerjakan juga sanggup menghubungkan dengan pelajaran-pelajaran tertentu. Dua, guru harus dapat mengukur dan memperkirakan bahwa tugas yang diberikan kepada siswa akan dapat dilaksanakannya karena sesuai dengan kesanggupan dan kecerdasan yang dimiliki. Tiga, guru harus menanamkan keadaan murid bahwa tugas yang diberikan pada siswa akan dikerjakan atas kesadaran sendiri yang timbul dari hati sanubarinya. Jenis tugas yang diberikan harus dimengerti benar-benar sehingga murid tidak ada keraguan dalam melaksanakannya. Nah, selanjutnya penutup. Kesimpulannya dari pembahasan dan pendahuluan tadi, berdasarkan pembahasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan sebagai kecakapan nyata yang dapat diukur dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara subjek belajar dengan objek belajar. Selama berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mencapai hasil dan atau tujuan belajar, di dalam prestasi belajar terdapat faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, diantaranya yaitu faktor yang berasal dari dalam diri dan faktor dari luar diri. Selain kedua faktor tersebut mempengaruhi prestasi belajar, ada faktor lain dalam mencapai prestasi belajar, yaitu fasilitas belajar dalam mencapai prestasi belajar siswa. Selain guru, orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting untuk memotivasi anaknya, supaya anak tersebut dapat mencapai prestasi belajar dengan baik. Ada berbagai cara belajar untuk mencapai prestasi belajar yang baik, salah satunya dengan pemahaman dan penguasaan materi. Dengan menggunakan cara tersebut, siswa atau siswi akan dapat mencapai prestasi belajar dengan baik. Selanjutnya, di dalam prestasi belajar terdapat hambatan dan upaya dalam meningkatkan prestasi belajar. Dengan mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru, kemudian menggunakan fasilitas yang ada dengan baik, serta selalu mendapatkan motivasi dari orang tua, siswa akan mendapatkan prestasi belajar yang sangat baik. Ya, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.